A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kenalkan nama saya Sinta Anca. Pada video kali ini saya akan membahas terkait disintegrasi yang pernah terjadi di Indonesia dengan menguak kasus pemberontakan PKI di Madiun pada tahun 1948. Pemberontakan PKI di Madiun. Latar belakang terjadinya pemberontakan PKI di Madiun. Yang pertama yaitu jatuhnya kabinet Amir Syarifuddin. Yang kedua, terbentuknya Front Demokrasi Rakyat atau yang disingkat dengan FDR. Yang ketiga, kedatangan musuh dari Uni Soviet. Dan yang keempat, kritik terhadap kebijakan kabinet Hatta. Penandatanganan persetujuan Renville dianggap terlalu menguntungkan pihak Belanda, dan Amir Syarifuddin sebagai pihak yang menandatangani persetujuan tersebut dianggap bertanggung jawab atas kerugian yang dialami Indonesia. Karena dianggap merugikan, Amir Syarifuddin dicopot sebagai Perdana Menteri Indonesia. Akibatnya, beliau menjadi pihak oposisi kebijakan pemerintah. Untuk memperkuat oposisinya, Amir Syarifuddin membuat Front Demokrasi Rakyat atau yang disingkat dengan FDR yang didukung oleh organisasi komunis dan sosialis. Kedatangan musuh dari Uni Soviet, yaitu musuh adalah tokoh komunis Indonesia yang terlibat dalam pemberontakan PKI tahun 1926. Pada 11 Agustus 1948, musuh menginginkan dibentuknya kerjasama yang dipimpin kaum sosialis dan komunis. Organisasi sosialis dan komunis melebur jadi satu dalam PKI, termasuk FDR, Front Demokrasi Rakyat. Aksi pemberontakan PKI Madiun ini yang pertama ada melancarkan propaganda anti pemerintah. Yang kedua, mengadakan pemogokan kerja bagi buruh. Dan yang ketiga, melakukan pembunuhan. Strategi PKI dan FDR. Yang pertama yaitu akan menarik pasukan komunis yang bergabung dalam TNI. Yang kedua, memindahkan pasukan komunis ke daerah yang strategis. Dan yang ketiga itu membentuk tentara rakyat. Musuh memproklamasikan berdirinya Republik Soviet Indonesia pada tanggal 18 September 1948 dengan menggunakan radio Gelora Pemuda PKI berusaha menarik simpati rakyat. Musuh berusaha mendiskreditkan pemimpin RI. Pemerintah RI menanggapi secara tegas, yaitu mengajak rakyat untuk memilih Soekarno dan Hatta atau musuh. Akhir pemberontakan PKI. Kolonel Gatot Subroto berhasil mengamankan Surakarta dan sekitarnya. Penyerangan Madiun yang dipimpin oleh Kolonel Sadikin dan Kolonel Sungkono. Akhir pemberontakan PKI Madiun. Kolonel A.H. Nasution menggantikan Jenderal Sudirman yang sedang sakit untuk pimpinan penumpasan pemberontakan. 30 September 1948, Madiun berhasil direbut kembali oleh TNI dalam operasi musuh. Berhasil ditembak mati dan Amir Syarifuddin beserta para tokoh PKI ditangkap dan dijamin hukuman mati.
Kesimpulan dari adanya pemberontakan ini, jatuhnya kabinet Amir Syarifuddin membuat Amir Syarifuddin menjadi pihak oposisi dan membentuk FDR atau Front Demokrasi Rakyat. Awal mulanya muncul musuh serta pemberontakan PKI. Berhasil direbut kembali kota Madiun serta tewasnya musuh dalam pengoperasian pada tanggal 30 September 1948. Serta ditangkap dan dihukum matinya Amir Syarifuddin serta para tokoh